7502009 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses pasca panen bagian penyimpanan dengan mata pelajaran Pengantar Teknologi Pertanian dan Perikanan. Yuk, mari kita sama-sama menonton videonya. Nah, langsung saja kita ke pengertian penyimpanan. Salah satu tahapan proses pasca panen yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menunda pemindahan dengan meletakkan bahan di suatu tempat. Proses pasca panen selama penyimpanan, kualitas produk pertanian akan terus berubah seiring waktu. Kadar nutrisi dapat berubah karena aktivitas enzimatis produk pertanian masih terjadi. Penyimpanan bahan pertanian biasanya bertujuan untuk menunggu waktu pemindahan yang tepat dan menunggu perubahan harga terjadi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penyimpanan. Yang pertama, mempertahankan produk dalam kualitas yang sesuai dan menampung produk yang melimpah. Yang kedua, pengendalian respirasi dan metabolisme juga mencegah kehilangan air atau kelayuan. Yang ketiga, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun dan membantu dalam pengaturan pemasaran. Yang keempat, menghambat proses pertumbuhan dan perubahan kematangan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Nah, yang keenam, menghindari kerusakan karena aktivitas mikroba dan meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan. Terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mutu komoditas segar. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Yang kedua, metode pemanenan dan penanganannya, yaitu mengambil seluruh bagian tubuh individu suatu organisme sehingga individu tersebut tidak lagi hidup. Nah, yang ketiga, pendinginan awal atau pre-cooling. Sistem pendinginan ini dapat berfungsi dikarenakan adanya perbedaan tekanan yang menyebabkan udara mengalir melalui ventilasi wadah atau kontainer. Nah, yang terakhir itu sanitasi ruang penyimpanan, yaitu sebuah perilaku yang disengaja untuk membudidayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu waktu penyimpanan. Terdapat 3 waktu penyimpanan pasca panen. Penyimpanan sementara atau temporary stock meliputi 2. 1. Untuk komoditas yang mudah sekali rusak dan memerlukan pemasaran segera. Kedua, di dekat lahan atau seluruh komoditi akan segera ditransfer ke tempat lain setelah pemanenan selesai. Selanjutnya, penyimpanan sementara meliputi mengendalikan melimpahnya komoditi ke pasaran tanpa menyebabkan kemunduran waktu 1-6 minggu. Terakhir, penyimpanan jangka panjang meliputi penyimpanan pada waktu produksi, puncak, dan di pasaran secara bertahap. Selanjutnya, ada beberapa cara memperpanjang umur simpan atau penyimpanan, atau bisa dikatakan dengan shelf life, yaitu pertama, pengendalian penyakit-penyakit pasca panen meliputi 1. Pencegahan infeksi, 2. Penyemprotan dengan senyawa antimikroba atau pestisida. Bagian B. Pemberantasan atau penyembuhan infeksi dengan radiasi atau penyinaran dan pencucian. C. Penghambatan meluasnya penyakit dengan pendinginan dan penyimpanan dengan udara yang terkendali. Yang kedua, cara pengemasan. Pengemasan dapat menggunakan 1. Film plastik, dapat mengurangi penguapan yang berlebihan. Kedua, trifoam dan film plastik. Komoditas diletakkan pada trifoam dan dibungkus plastik, sehingga dapat mengurangi penguapan yang berlebihan. Yang ketiga, dengan kantong plastik dari jenis PP atau PE, kantong dilubangi di beberapa tempat akan mengurangi penguapan berlebihan dan kontaminasi silang. Keempat, menggunakan kantong plastik khusus biasanya diberi nama plastik tipe A. Yang kelima, menggunakan vakum plastik, komoditas dimasukkan ke dalam plastik, kemudian udara di dalam plastik disedot keluar hingga habis dan plastik ditutup rapat. Nah, yang selanjutnya cold storage, ada 4. Yang pertama, paling ekonomis untuk penyimpanan jangka panjang. Yang kedua, penggunaan suhu ruang rendah 18-10 derajat Celcius dan RH tinggi 80-90% untuk mencegah kelayuan hingga pembusukan. Ketiga, perlu diperhatikan sirkulasi udara dan jarak tumpukan untuk menghindari hotspot. Yang terakhir, harus memperhatikan kapasitas ruang pendingin, karena bila jumlah terlalu banyak, maka temperatur yang diinginkan tidak tercapai. Nah, yang keempat, kontrol atmosfer stroke atau bisa disingkat dengan CAS, yaitu pertama, pengontrolan dilakukan terus-menerus, kedua, kondisi yang dikontrol, suhu rendah 12-4 derajat Celcius, RH 80-90%, konsentrasi O2 minimal 2%, dan CO2 minimal 10%. Caranya terdapat 2, yaitu
Metode sederhana yang pertama meliputi kondisi di dalam ruang dibiarkan kedap udara, kadar CO2 naik dan O2 turun. Pengontrolan CO2 bisa menggunakan senyawa penyerap CO2, Ca, OH, atau 2. Nah, yang kedua, metode lain meliputi pengaturan komposisi CO2, N2, O2 yang dihembuskan dalam ruang penyimpanan. Contoh, CAS strawberry, kontrol O2 2%, CO2 0-20%, dan TO 0,7 derajat Celcius. 5. Modifil atmosfer stroke atau bisa disingkat dengan MAS dapat dilakukan dengan pengemasan modifikasi atmosfer pada heat space pengemas kombinasi dengan suhu rendah. Terdapat dua cara, yaitu pertama secara pasif, produk disil atau dikemas rapat dalam bahan pengemas yang gas permeable dan dibiarkan berrespirasi. Yang kedua secara aktif, produk dimasukkan ke dalam pengemas yang gas permeable atmosfer pada heat space diganti dengan komposisi gas yang diinginkan baru dikemas rapat atau disil. Nah, cara yang keenam atau yang terakhir ialah low pressure stroke atau bisa disingkat dengan LPS, meliputi 4. Yang pertama, penurunan O2 dengan mengurangi tekanan udara di sekitar produk. Yang kedua, menciptakan oksigen atmosfer hampir bebas dari etilen. Yang ketiga, cocok untuk apel, sayuran, daun, tanaman hias. Yang keempat atau yang terakhir bisa dikombinasi dengan MAS. Nah, contohnya yaitu pisang dapat disimpan pada plus 4 derajat Celcius tekanan udara 150 sampai 80 mNhg, waktu simpan yaitu selama 120 hari. Nah, berdasarkan hasil pembahasan mengenai pasca panen pada bagian proses penyimpanan, dapat ditarik kesimpulan bahwa di antaranya, dalam pertanian, panen adalah kegiatan mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya. Istilah ini paling umum dipakai dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di lahan. Panen pada masa kini dapat dilakukan dengan mesin pemanen seperti combine harvester. Tetapi dalam budidaya yang masih tradisional, orang masih menggunakan sabit atau bahkan ani-ani. Panen tanpa mesin merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya yang paling memakan banyak tenaga kerja. Kegiatan pasca panen bertujuan untuk mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen. Penanganan pasca panen sendiri umumnya meliputi pekerjaan grading atau pengkelasan atau standarisasi, pengemasan dan pelabelan, serta penyimpanan dan pengangkutan. Terima kasih.